Nah, ada juga sekarang politik ancaman kan, Iya, iya. yang ujungnya penjara. Hukum, kasus hukum. Hukum dijadikan alat untuk kemenangan. Begitu banyak. Ya mungkin juga mereka salah, tapi kesalahannya itu dijadikan contohnya saja mungkin Erlangga. Kenapa tiba-tiba ya itu kan ada masalah. Nah, kalau enggak Ibu Hovifah mula-mula ingin masuk ke perangan, tiba-tiba takut. Iya. Ya. Dan Dia bilang saya takut, dia tidak bilang selanjutnya ya takutlah masuk politik pada dewasa ini. Nah, hampir semua begitu. dan Pak JK mengalami juga sepertinya. Iya, saya punya direktur di BUKK sekarang ditahan, tidak ada salahnya. Dan melaksanakan proyek strategis nasional yang tidak boleh diperiksa oleh kejaksaan dan polisi. Dan tidak ada merugikan negara, malah menguntungkan negara. Iya. Tapi BUKK berjuang dengan segala kemampuan untuk industri dalam negeri. Apakah itu jembatan, apakah tower, apakah garbarata, apakah listrik, semua dalam negeri buatannya. Dibuat di BUKK. Tidak ada tanda terima kasih dari pemerintah tentu. Kita tidak haraplah. Tapi yang ada penjara. Jadi Pak JK melihat ini yang kasus BUKK ya, Iya, itu penjara. lebih politik. Iya, karena selalu ditanya, apa peranannya Pak JK di sini? Oh, ditanya Pak JK. Ditanya. Dalam pemeriksaan itu ditanya. Apa hubungan saya dengan, saya tidak pernah masuk kantor waktu pemerintahnya. Sekarang kadang-kadang saya lihat. Begitu. 2 kali wapres saja masih digituin. Gimana 9 kali periksa tidak ada ketemukan salahnya. Tiba-tiba masuk penjara. Oh gitu ya. Kita hari ini kita pra pengadilan kan. Mudah-mudahan karena memang baik aturan baik tidak ada. Kenapa tiba-tiba itu? Jadi politik penjara ini menurut Pak JK sangat tidak sehat sebetulnya. Sangat tidak sehat. Sehingga orang tidak berpolitik lagi. Hanya politik ketakutan yang terjadi. Nah, untuk Jadi tersandera semua Pak JK. Tertanda. Pak JK, Bukan hanya sekarang para politisi. Para pejabat sekarang ya tidak ada yang mau ambil keputusan. Tidak berani itu. Iya. Coba ada ke departemen, minta kebijakan. Tidak ada yang berani. Akhirnya negeri tidak jalan. Hanya rutin-rutin aja yang jalan. Ya tentang rapat, tentang bikin pelihara, katakanlah jalan mungkin masih ada. Atau yang rutin aja. Tapi tidak ada yang bikin kebijakan sekarang. Saling sandera ini kasusnya dengan Kementan dan KPK juga saling sandera juga nggak Pak? Ya, kalau Kementan kita lihatlah pengadilannya. Tapi yang jelas tadi saya katakan juga, ya mungkin juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya. Katakanlah di Kominfo terbuktikan. Ya. Tapi bukan dia menterinya, tapi yang lain yang mempunyai kesempatan di situ. Nah Pak JK terkait dengan politik penjara tadi itu. Pak JK nggak ada upaya untuk bertemu Pak Presiden Jokowi begitu untuk menyampaikan hal ini? Atau saya sudah berusaha 2 kali, 3 kali, tapi tidak direspon. Sudah minta waktu kepada Pak Jokowi. Udah berapa lama Pak? Wah, sejak 6 bulan lalu. Kemarin bulan ini juga, minggu lalu saya masih minta lewat Seknek. Seknek ya, saya bukan minta. Seknek kan mau minta Bapak ketemu dengan Presiden. Tapi sampai sekarang tidak jawaban. Ya, pada saya ingin menyampaikan keadaan ini. Bahwa ini barunya ini keadaan. Apakah ada hubungannya dengan mungkin kedekatan Pak JK dengan salah satu kandidat capres? Saya tidak tahu, tapi banyak pertanyaan tentang itu. Kalau posisi Pak JK sendiri dalam kontestasi ini seperti apa Pak JK? Ya tentu saya berusaha untuk baik kepada semua pihak. Seperti yang silakan, supaya jangan terjadi, mereka memahami kondisi ke depan, supaya jangan terjadi konflik antara para calon.